Selamat malam saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya lakukan setiap jelang tidur setelah saya mengkais-kais beberapa arsip dari slide yang ada ketika saya mendapatkan kesempatan jadi keynote speaker atau mungkin ketika saya memperoleh kesempatan untuk presentasi di hadapan para mahasiswa saya. Saat itu saya diundang oleh Fakultas Teknik bagaimana mengungkap tentang millennial entrepreneurship. Itu yang saya angkat hari ini. Dan perlu diketahui oleh saudara-saudaraku bahwa ketika itu saya diundang oleh kawan-kawan dari Fakultas Teknik, tepatnya dari program studi Teknik Industri. Saya diminta untuk jadi keynote ketika itu. Nah, di dalam keynote itu akan saya gambarkan mengenai bagaimana millennial entrepreneurship itu. Yang selengkapnya saya gambarkan sebagai berikut. Berbicara millennial entrepreneurship, tentu berbicara bukan hanya pada kaidah, tetapi apa yang pernah kita lakukan. Bahwa entrepreneurship sudah disentuh dengan sensasi teknologi, kemajuan teknologi. Jadi mencapai sukses dengan teknologi dan mengaku kekuatan teknologi dapat menopang sebuah entrepreneur. Itulah yang disebut dengan technopreneurship. Technopreneurship, saudara-saudaraku yang berbahagia, tadi sudah kita ungkap bersentuhan dengan teknologi. Nah, ketika berbicara teknologi di era sekarang, orang mengatakan industrial 4.0, kita berbicara masalah cyber. Maka technopreneurship sekarang sudah memasuki cyberpreneurship. Karena buah tangan, buah pikir manusia sekarang direpresentatifkan dalam bentuk online, bentuk cyber. Inilah yang disebut dengan cyberpreneurship. Ternyata cyberpreneurship itu adalah suatu kebaharuan atau disebut dengan novelty. Karena ketika melihat di Industrial 4.0 itu imajinasi yang tidak terbatas itu yang kita sebut melainkan suatu creativity itu menjadi berlipat ganda atau menjadi eksponensial atau terproliferasi dalam setiap detiknya. Jadi tergandakan. Jadi creativity yang tergandakan. Sebuah pemikiran yang baru, yang berbeda dengan yang lain, yang kita sebut dengan inovasi itu ketemu lagi setiap waktu dengan inovasi yang baru. Sehingga kreativitas itu akan menjadi suatu berkelimpahan. Apalagi di era yang bentuk era berkelimpahan yang disebut dengan abundance era. Abundance era adalah era kelimpahan data yang disebut dengan big data, kelimpahan informasi, dan kelimpahan suatu ide. Dengan demikian bahwa di era kelimpahan ini, manusia akan menghadapi sesuatu yang serba baru. Oleh karenanya, kita sebagai manusia harus bisa mengantisipasi dan mengambil jarak. Tetapi yang penting bagaimana di era kelimpahan ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk kepentingan manusia. Pernah kita berhadapan dengan sesuatu, bahwa dulu bermain catur itu berhadapan dengan orang. Ya. Apa yang terjadi? Ada human creativity yang di dalam kita berpikir, ada deep thinking kita menghadapi manusia. Tapi sekarang yang dihadapi tidak manusia, tetapi adalah artificial intelligence, yakni catur kita berhadapan dengan PC atau private
komputer kita. Kemudian, saudara-saudara yang berbahagia, bahwa kita itu dengan era yang serba berkelimpahan data tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mindset kita, bahwa kita sudah berada di wilayah yang baru, di wilayah yang serba berkelimpahan tadi. Nah, ini yang harus kita rubah. Yang jadi masalah ketika kita hidup di paradigma lama, tetapi yang dihadapi kenyataan di depan adalah suatu kenyataan baru. Ini yang harus disadari kita semua. Nah, ini kita melihat bahwa sekarang banyak eh, mahasiswa yang melakukan startup, tapi menggunakan sesuatu yang sudah existing, ya seperti tempe. Nah, ini tempe sekarang merajai dunia sekarang. Kemudian kita juga lihat ini, seorang orang yang berada di Jepang, sekarang berjaya di negeri Sakura, berangkat dari persoalan tempe. Nah, ini saudara-saudara sekalian, bahwa tempe sekarang sudah merajai di negeri Sakura. Tentu kalau kita lihat masih banyak lagi pengalaman tentang tempe. Akhirnya apa yang terjadi, bahwa tempe itu mendunia dari Prancis hingga Portugis. Artinya bahwa tempe sekarang sudah berubah dengan warna, artinya warna kemasannya, kemudian wadahnya itu berubah-ubah, tapi substansinya tempe tetap, ya, cara menggunakannya, kemudian sekuensial bagaimana membuatnya. Nah, ketika saya berbincang-bincang tempe ini, ketika itu di Jepang sedang marak tempe, kemudian diikuti Amerika dengan berbagai manifestnya, kemudian di Belgia, kemudian di Italia, di Portugis, Spanyol, dan Prancis. Tempe merajai di sana. Bahkan sampai di Swiss, sampai di Prancis, ya. Ingat saya kalau di Swiss ini sekitar harganya ya sekitar agak murah dibandingkan Prancis, ya. Sekitar 1,79 euro, ya. Ya, jadi 27.000 lah. Itu 4 on, ya. Bayangkan bisa seharga itu. Ini seorang orang bernama Merlin Swiss, ya. Dia membuat YouTube cara membuat tempe ketika itu di Swiss. Ternyata YouTube-nya dikunjungi berapa banyak itu, 6.223 6.203 62 ribuan, ya. Kemudian di like oleh 140 orang dalam sekejap. Ini menandakan bahwa tempe itu sekarang jadi imit manusia. Eh, Kemudian ketika saya mengikuti suatu pelatihan di Universitas Teknologi of Sydney, saya kangen tempe, ya. Saya berjalan-jalan, kemudian masuk di supermarketnya. Kemudian di supermarket itu di lantai bawah begitu, saya melihat di situ ada zona makanan Italia. Ternyata ada tempe Indonesia. Karena keranjingan tempe, besoknya datang lagi terlalu siang, tempe sudah habis. Itu cerita di Sydney. Lalu di Prancis ada seorang dari Jogja membuat novel menggambarkan ada orang miskin begitu, kemudian jatuh cinta pada seorang gadis yang kaya raya. Ya, itu kaitannya juga masalah tempe juga, raja tempe di Eropa begitu, ya. Kalau kita berbicara tempe di Eropa, kaitannya di Prancis, ya, itu ada Anna Lerderch, ya, seorang mahasiswa yang pernah sekolah di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, kemudian dia melalui Skype-nya menjual tempe, ya. Di sana dijual sekitar 4 sampai 8 euro atau sekitar 62.144 sampai 124.000 lah, itu padahal 4 ons. Betapa kayanya kalau sempat ke sana, ke jualan tempe di Perancis. Kemudian kisah perjalanan tempe itu, saudara-saudaraku, kalau sudah tersentuh teknopreneurship, artinya cara memasarkannya dengan memanfaatkan teknologi, mengemaskannya
memakai teknologi, kemudian bentuk varian penyajiannya menggunakan teknologi. Nah, ini akan menjadi sebuah entrepreneur yang luar biasa dengan sentuhan teknologi yang disebut dengan technopreneurship. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku pada malam ini. Mudah-mudahan setiap malam bisa ketemu lagi. Tidak selalu untuk subscribe, tapi untuk silaturahmi. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini kepada saudara-saudaraku. Terima kasih perhatiannya pada saudara-saudaraku. Sampai jumpa. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.